Mengapa belajar bahasa Inggris terasa sulit? Bahkan setelah proses belajar yang panjang, seringkali hasilnya tidak memuaskan. Saya sudah mengajar bahasa Inggris hampir 20 tahun. Dan ada ribuan siswa dan mahasiswa yang pernah saya ajar. Sebagian besar dari mereka memiliki pertanyaan dan permasalahan yang sama. Saya akan menunjukkan mengapa belajar bahasa Inggris terasa sulit dan bahkan setelah proses yang panjang, hasilnya ternyata tidak memuaskan. Mengapa hal itu terjadi? Di mana letak persoalannya? Dengan mengetahui hal-hal ini, Anda akan semakin mudah melangkah untuk menguasai bahasa Inggris. Mari kita lihat dulu berapa lama Anda sudah belajar bahasa Inggris selama ini dan sejauh mana hasilnya. Jika Anda adalah mahasiswa, maka rata-rata Anda telah belajar bahasa Inggris dalam waktu yang cukup panjang, yaitu 12 tahun. Pada waktu SD, Anda belajar bahasa Inggris selama 4-6 tahun, SMP selama 3 tahun, SMA selama 3 tahun, sampai masuk perguruan tinggi setidak-tidaknya 2 semester belajar bahasa Inggris. Jika tidak dihitung, maka lama waktu Anda belajar bahasa Inggris mencapai 12 tahun. Bayangkan, ini waktu yang sangat panjang untuk belajar bahasa Inggris. Lalu bagaimana hasilnya? Dalam riset-riset yang saya lakukan, hasil belajar selama kurang lebih 12 tahun itu ternyata tidaklah signifikan. Bahkan mereka tidak mencapai target yang disyaratkan untuk menangkap peluang dan prestasi akademik tertentu di tingkat pendidikan tinggi, yang seringkali mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Pertanyaannya, sesulit itukah menguasai bahasa Inggris? Ataukah ada sesuatu yang kurang atau terlewatkan dalam proses belajar kita? Menurut data-data lapangan, yang kedualah yang terjadi, yaitu ada proses belajar yang kurang tepat yang kita lakukan. Jika kita bisa memperbaikinya, tentu belajar bahasa Inggris menjadi bermakna, menyenangkan, dan berhasil. Kita mulai dari paradigma atau cara pandang kita. Paling tidak ada 2 cara pandang terhadap belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah English as a subject, atau bahasa Inggris sebagai mata pelajaran atau mata kuliah. Dan yang kedua adalah English as a social skill, atau bahasa Inggris sebagai keterampilan sosial. Mari kita lihat satu persatu. English as a subject, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran atau mata kuliah. Jika Anda memiliki paradigma ini, maka biasanya Anda hanya belajar bahasa Inggris pada saat ada pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris saja. Alasan untuk Anda belajar bahasa Inggris adalah karena guru atau dosen Anda meminta Anda, atau karena itu ada di dalam kurikulum. Jadi, pendorong kita belajar bahasa Inggris adalah dari faktor di luar diri kita, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan dalam sistem pendidikan kita saat ini, keberhasilan belajar di kelas diukur dari hasil mengerjakan tes di atas kertas. Hal ini membuat para guru lebih berfokus pada proses rote learning yang lebih berorientasi pada ingatan atau daya kognitif untuk mengingat sebanyak mungkin pengetahuan tentang bahasa Inggris yang diberikan pada mata pelajaran, baik itu yang berupa perbendaharaan kosakata maupun tata bahasa. Jika tidak demikian, ditakutkan hasil tes yang diikuti akan jeblok alias jelek. Nah, proses belajar ini membuat kita kurang memiliki waktu untuk menggunakan keterampilan bahasa, yaitu listening, reading, writing, dan speaking dalam konteks-konteks keseharian yang bermakna. Paradigma ini membawa kita pada proses belajar yang bersifat short term, alias hanya untuk sementara saja. Jika dalam waktu tertentu kita tidak menggunakan keterampilannya, maka apa yang telah kita pelajari itu, sebanyak apapun itu, akan segera kita lupakan, bahkan bisa hilang, tak tersisa. Tidak jarang mahasiswa mengatakan kepada saya demikian. Saya dulu waktu masih SMP atau SMA, hafal semua tenses loh Pak. Tapi nggak tahu ya, sekarang kok lupa semua. Nah, jika ini terjadi, maka investasi belajar bahasa Inggris sejak SD selama 12 tahun sampai masuk di perguruan tinggi menjadi sia-sia. Bisa hilang begitu saja sewaktu-waktu. Kita lihat cara pandang yang berikutnya. English as a social skill. Bahasa Inggris dilihat sebagai keterampilan sosial untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini adalah cara pandang yang lebih baik karena kita diajak memahami bahwa bahasa Inggris lebih dari sekedar pengetahuan pada mata pelajaran atau mata kuliah. Jika bahasa Inggris dilihat sebagai keterampilan sosial, maka tidaklah pernah cukup kita belajar bahasa Inggris hanya seorang diri dengan menghafal kosakata dan tata bahasa, atau hanya di atas kertas di dalam kelas yang praktiknya berupa simulasi-simulasi terbatas.
Kita perlu menyadari bahwa bahasa Inggris adalah sebuah bahasa yang melekat pada natur sosial kita sebagai manusia. Artinya dorongan belajar itu adalah dari dalam diri kita sendiri untuk menggunakannya secara bermakna dalam konteks di mana kita berada sebagai manusia sosial. Dengan cara pandang ini, target menguasai pengetahuan tentang bahasa, yaitu kosakata dan tata bahasa, itu tidaklah lebih penting daripada menggunakannya dalam situasi-situasi sosial. Oleh karena itu, fokus belajar kita adalah mendapatkan pengalaman sosial sehari-hari. Contohnya menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan langsung, tatap muka, maupun tidak langsung seperti melalui platform digital atau misalnya sosial media. Bahkan bisa jadi belajar tata bahasa dapat sekali waktu kita abaikan untuk mengutamakan praktik keterampilannya secara alami dalam keseharian waktu kita. Tapi tentu tidak diabaikan seterusnya, karena belajar tata bahasa itu harus menyesuaikan dengan apa praktik yang sudah kita lakukan sehari-hari. Semakin banyak penggunaan bahasa Inggris sehari-hari, semakin perlu kita mempelajari tata bahasa secara berkala. Tetapi jika kita tidak menggunakan bahasa Inggris sehari-hari, maka belajar tata bahasa tidak ada manfaatnya, alias sia-sia. Dan ingat, belajar tata bahasa itu baik jika kita melakukannya secara bertahap sesuai dengan intensitas penggunaan bahasa Inggris kita dalam keseharian kita. Belajar dengan cara pandang ini dapat menghasilkan kemampuan bahasa Inggris yang bersifat long term karena berdampak pada kemampuan sosial kita. Jika belajar dengan cara pandang bahwa bahasa Inggris adalah keterampilan sosial atau English as a social skill, penggunaan bahasa Inggris sehari-hari sangatlah penting untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena menggunakannya dalam konteks sehari-hari yang bermakna adalah cara untuk menumbuhkan sense of ownership terhadap bahasa Inggris di dalam diri kita. Dan sense of ownership adalah landasan penguasaan bahasa Inggris. Apa sense of ownership itu dan mengapa penting dalam belajar bahasa Inggris? Sense of ownership adalah rasa memiliki yang merupakan dasar yang harus ada dalam membangun kemampuan multibahasa kita. Apa maksud kemampuan multibahasa? Maksudnya, kita sebagai makhluk sosial memiliki kemampuan untuk menguasai bahasa lain selain bahasa ibu kita, yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Inilah yang disebut kemampuan multibahasa atau multilingual competency. Dalam konsep ini, sense of ownership biasanya sangat kuat terhadap bahasa ibu kita atau bahasa nasional kita, tetapi sangat lemah atau bahkan tidak ada terhadap bahasa asing seperti bahasa Inggris. Inilah yang menyebabkan proses belajar bahasa Inggris menjadi sangat sulit. Jika sense of ownership ini diperkuat, maka proses belajar bahasa Inggris akan menjadi menyenangkan dan mudah. Berbicara tentang sense of ownership, ketika kita memiliki sesuatu tentu berbeda dengan jika kita tidak memilikinya. Memiliki bahasa tertentu berarti kita tidak hanya menyimpannya di dalam pikiran kita, menunjukkannya dalam proses pengerjakan tes misalnya, tapi juga menggunakannya sebagai bagian dari kemampuan sosial kita. Ini berarti kita menggunakannya untuk berkomunikasi sehari-hari, berelasi, mengungkapkan ide, berbagi perasaan, dan mengaktualisasikan diri kita di tengah lingkungan sosial tertentu. Kadangkala ada yang berpendapat demikian, masa sih kita harus merasa memiliki bahasa Inggris? Kan bahasa Inggris memang bukan bahasa kita. Kita kan harus lebih mencintai bahasa ibu kita ketimbang bahasa asing. Ya, ada benarnya juga sih. Tetapi persoalannya sebenarnya bukanlah memilih untuk memiliki yang satu lalu membuang yang lain. Ini konsep tradisional, sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman. Konsep yang baru tercermin di dalam konsep multibahasa, multilingual competency. Kita ini berada di era global di mana interaksi sosial antara yang satu dengan yang lain semakin cepat, mudah, fleksibel, dan masif, serta bervariasi ya. Justru pada saat-saat seperti ini, mempelajari bahasa lain, apalagi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bukan hanya wujud kita menghargai bangsa-bangsa yang lain, tapi juga wujud bahwa kita berkomitmen meningkatkan nilai tambah buat diri kita sendiri. Ini adalah untuk masa depan kita sendiri loh. Jadi, multilingual competency sangat penting bagi kita yang hidup di zaman now ini. Coba sekarang kita bandingkan diri kita sendiri dalam dua keadaan yang berbeda. Figur pertama, diri Anda adalah seseorang dengan kemampuan bahasa daerah Anda dan bahasa nasional kita. Lalu figur yang kedua, diri Anda adalah seseorang dengan kemampuan tidak hanya bahasa daerah dan bahasa nasional, tetapi juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mahir. Nah, kira-kira ada nggak bedanya? Pasti beda dong. Kita jauh lebih keren dan jauh lebih kompetitif dengan kemampuan multibahasa kita.
Bahkan semakin banyak bahasa internasional yang kita kuasai, maka semakin kompetitif diri kita di tengah persaingan global. Nah, cobalah untuk memiliki semangat ini bahwa kita adalah orang-orang yang bisa memiliki kemampuan multibahasa, yaitu bahasa daerah kita, bahasa nasional kita, dan bahasa internasional, yaitu salah satunya adalah bahasa Inggris. Dengan konsep multibahasa ini, maka kita perlu memperlakukan bahasa Inggris sebagai bagian dari diri kita. Inilah sikap seorang multilingual speaker atau penutur multibahasa. Analoginya begini, seperti saat kita memiliki sebuah rumah, manakah sikap dan tindakan yang mencerminkan sense of ownership terhadap rumah kita? Yang pertama, kita ini orang yang abai, membersihkan seperlunya, kadang-kadang saja atau jarang, bahkan sering membiarkan kotor, berserakan, jadinya rumahnya bau nggak enak. Siapa hayu yang rumahnya kayak begini? Tentu nggak ada ya. Yang kedua, kita peduli, ya. Artinya kita membersihkan rumah kita setiap hari, menjaga, memelihara, dan meningkatkan kenyamanannya setiap hari. Nah, manakah sikap sebagai pemilik rumah yang wajar? Pasti kita akan memilih yang kedua, kan? Jika ada yang memilih yang pertama, ya sepertinya harus minum obat dulu deh. Nah, demikian juga dengan bahasa Inggris. Jika tumbuh sense of ownership, rasa memiliki terhadap bahasa Inggris, maka tentunya kita akan terus menjaga dan memelihara fungsinya setiap hari, serta meningkatkan kegunaannya bagi diri kita sendiri dan secara sosial. Oleh karena itu, bahasa Inggris tidak hanya ada di dalam pikiran saja, tetapi juga ada di dalam perasaan kita atau emosi kita, dan menjadi bagian dari kemampuan sosial kita secara keseluruhan. Kita menggunakannya untuk berelasi dan juga mengekspresikan diri kita sebagai the human self, yaitu diri kita yang sebenarnya. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah cara belajar Anda masih mencerminkan cara pandang English as a subject, ataukah sudah English as a social skill? Sejauh mana the sense of ownership telah terpupuk di dalam diri Anda? Silakan berbagi pengalaman di kolom komentar.